asing esofagus part 2. Esofagus anatominya seperti ke atas adalah otot bergaris atau serat lintang. Batas atasnya adalah sphincter esofagus atas, 2/3 bawah otot polos, otot sirkular dan longitudinal. Batas bawahnya adalah sphincter esofagus bawah. Area penyempitan esofagus. Penyempitan pertama adalah musculus cricofaring di cervical 6, itu paling sempit. Kedua adalah pintu masuk toraks atau toraks 1. 3 adalah arcus aorta T4 bifurcatio aorta torak 6 hiatal pertemuan gastroesophageal. Fisiologi menelan ada fase oral volunteer, orofaring involunteer, fase esofagus involunteer. Benda asing esofagus apabila lama menimbulkan pressure necrosis, menyebabkan lesi atau nekrosis, dan granulasi. Apabila tajam menimbulkan perforasi dan menimbulkan mediastinitis. Diagnosanya gejala klinis tergantung ukuran dan provokasi benda asing, ada tidaknya komplikasi. Anamnesis, riwayat tertelan sesuatu, rasa mengganjal pada tenggorokan, kadang-kadang sakit atau sulit menelan, muntah bila makan atau minum. Pemeriksaannya ada tes minum, absorpsi total, muntah, absorpsi sebagian, minum sedikit, dan hipersaliva. Pemeriksaan penunjang anak soft tissue ronsen leher torak abdomen, dewasa soft tissue leher APA lateral. Penata laksanaan esofagoskopi ekstraksi, bila gagal esofagotomi external approach. Kalau pada benda asing memukang bukan gawat darurat, tetapi harus diekstrasi dalam waktu 24 jam dengan persiapan optimal. Perlu esofagoskop segera jika telah terjadi komplikasi, benda asing tajam, benda asing patrai kurang dari 4 jam. Komplikasi bisa dehidrasi, lesi esofagus, perforasi esofagus, mediastinitis, dan aspirasi. Penanganan postoperasi, bila ada laserasi konservatif, pasang NKT selama 10 hari dan evaluasi. Penanganan bedah, bila benda asing tidak dapat dikeluarkan secara endoskopik. Adanya tindak tanda perforasi esofagus sehingga membutuhkan penanganan bedah untuk menutup perforasinya. Ukuran panjang esofagus diukur dari gigi seri atas. Jika bayi itu 18 cm, anak 1 tahun 20 cm, anak 3 tahun 22 cm, anak 6 tahun 25 cm, anak 10 tahun 27 cm, dewasa 40 cm, anak 14 tahun itu 34 cm. Dinding esofagus terdiri dari 4 lapisan urutan dari dalam keluar, yaitu membran mukosa, submukosa, lapisan otot esofagus, dan lapisan fibrosa. Lapisan otot esofagus, lapisan serat otot sirkuler ke arah superior berhubungan dengan otot cricofaring dan otot constrictor pharyngeus inferior. Ke arah inferior berhubungan dengan serat otot melintang gaster. Pada bagian distal, serat otot sirkuler membentuk satu komponen dari sphincter fisiologis. Plexus myenteric Auerbach, myenteric plexus of Auerbach, terletak antara lapisan otot sirkuler dan lapisan otot longitudinal. Pada sepertiga bagian superior esofagus berotot lurik, sepertiga bagian medial esofagus sebagian berotot lurik, sebagian berotot polos, dan sepertiga bagian inferior esofagus berotot polos. Persarafan esofagus berasal dari 2 sumber utama, yaitu saraf parasimpatis nervus vagus dan saraf simpatis dari serabut ganglia simpatis cervical inferior, nervus thoracal, dan splanicus. Penyempitan esofagus. Penyempitan pertama adalah penyempitan cricofaring atau sphincter cricofaring, disebabkan oleh penekanan otot cricofaring dan cartilago cricoid. Pada orang dewasa 16 cm, yaitu vertebra cervical 5-6. Penyempitan kedua adalah persilangan esofagus dengan arcus aorta, terletak di sebelah sinistra setinggi vertebra thoracal 4.
sekitar 23 cm. Di daerah ini dapat dilihat pulsasi aorta. Penyempitan ketiga adalah persilangan esofagus dengan bronkus utama sinistra. Terletak pada dinding anterior sinistra esofagus. Terletak di vertebra torakal 56, 27 cm. Penyempitan keempat adalah penyempitan diafragma. Terdapat pada distal yang disebut hiatus esofagus setinggi vertebra torakal 10-11.